Mari kita lihat apakah kamu mengetahui rahasia tersembunyi dari hal-hal ini. Panah kecil di samping simbol pompa bensin di dashboard ini mungkin terdengar sangat jelas, tapi tanda ini ada untuk memberitahu di sisi mana tangki bensin berada. Gak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengingatnya, jawabannya ada di depanmu. Musim dingin berarti banyak coklat panas dan mantel yang indah. Katanya orang berpakaian lebih modis di musim dingin. Aku setuju banget, saat cuaca mulai dingin, aku akan mengeluarkan semua pakaian hangat. Penasaran apa arti dari setengah ikat pinggang pada mantel musim dingin favoritmu? Saat ini ikat pinggang itu ada hanya untuk fungsi estetika. Tapi pada awalnya, ikat pinggang ini digunakan untuk mengumpulkan kain ekstra dari jaket yang berfungsi ganda sebagai selimut. Ikat pinggang ini secara harfiah digunakan untuk mengubah selimut menjadi jaket. Sekarang nggak ada yang lebih menjengkelkan daripada mengenakan sweater wool yang indah dan merasa gatal-gatal. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, ini rahasianya. Balikan sweater dan rendam dalam air dingin, tambahkan 2 hingga 3 sendok makan cuka dan diamkan selama beberapa waktu. Tiriskan airnya. Sekarang, selagi sweater masih basah, pijatkan banyak kondisioner rambut ke dalam serat wool dan setelah membiarkannya terendam dalam kondisioner rambut selama sekitar 30 menit, tekan dengan lembut sisa air dari wool dan biarkan mengering di atas handuk. Selesai, nggak ada lagi deh sweater yang gatal. Ini Jumat malam dan kamu mengundang beberapa teman untuk makan hamburger. Kamu mengeluarkan saus tomat Heinz yang lezat itu untuk membuat patty-nya lebih lezat saat matang. Saus tomatnya tampak macet, gak peduli seberapa keras kamu memencet botolnya, saus tomat gak mau keluar. Temanmu memperhatikan dan memberikan tip yang brilian. Lihatlah tanda 57 pada botol saus tomat, bukan yang ada di logo ya, itu nggak berarti apa-apa, tapi tanda yang ada di botol itu menunjukkan titik terbaik untuk memencet agar saus keluar. Ini adalah pesta saus tomat semuanya. Kemeja wanita dan pria punya kancing di sisi yang berbeda. Jika hal ini membuatmu bingung, ini penjelasannya. Produsen kemeja pada abad ke-13 mulai memasang kancing wanita di sisi kiri. Sebenarnya kancing adalah tanda kekayaan. Kebanyakan orang mengikat pakaian mereka dengan potongan kain, namun wanita yang lebih kaya punya orang lain untuk memakaikannya. Seperti pelayan kamar, kancing di sebelah kiri memudahkan wanita untuk didandani oleh wanita lain, dan gaya ini berkembang dari waktu ke waktu dan para produsen terus melakukannya hingga saat ini. Kalau kamu melihat es yang keruh dalam minumanmu, kalau jadi kamu sih, aku akan membuang semuanya. Bayangkan kamu pergi ke kedai pizza lokal, begitu tiba, mulutmu berliur memikirkan isi ulang soda gratis yang akan kamu dapatkan. Sambil menunggu pizza datang, kamu pergi ke mesin soda. Hal pertama yang kamu lakukan adalah mengisi gelas dengan es sampai penuh, dan kamu melihat esnya sedikit lebih keruh dari biasanya. Kenapa begitu ya, pikirmu? Haruskah kamu membuangnya atau tetap menuangkan soda? Tergantung cara membekukan es akan membeku dari luar ke dalam. Yang pertama membeku adalah air yang paling bersih, mineral dan kotoran akan terdorong ke bagian tengah es batu, membuat es menjadi keruh. Dalam hal ini, pilih aja es batu yang jernih. Es yang jernih berarti hanya berisi air, kamu nggak akan sakit perut. Rasanya lebih enak dan akan bertahan lebih lama, menjaga minumanmu tetap dingin untuk waktu yang lebih lama. Udara yang terjebak di dalam es batu akan menguap dan kotoran akan mencair lebih cepat daripada air yang sebenarnya, sehingga kamu akan mendapatkan es batu yang sangat kecil. Kalau kamu butuh kabar baik, mesin es komersial cenderung menghasilkan es batu yang jernih. Selamat menikmati minuman sepuasnya. Keyboard nggak selalu disusun seperti sekarang ini. Keyboard pertama dibuat untuk mesin tik. Ingat mesin tik? Keyboard disusun berdasarkan urutan abjad, A berada tepat di samping B dan C, dan seterusnya. Jadi kenapa sistem yang kita kenal dan miliki saat ini disebut QWERTY? Awalnya kalau kamu mengetik tombol terlalu cepat, lengan logam yang menahan huruf akan macet. Solusinya adalah menyebar pasangan huruf yang umum digunakan seperti ST, dan baris atas akhirnya menggunakan huruf QWERTY yang memungkinkan juru ketik mengetik lebih cepat dengan risiko kemacetan yang jauh lebih sedikit. Sistem ini masih digunakan sampai sekarang.
Kalau kamu tumbuh besar di daerah off-road, kamu mungkin terbiasa melihat jeriken di sekitarmu. Jeriken sangat penting saat bensin di tangkimu hampir habis kan? Dan kamu berada ratusan mil dari pom bensin terdekat. Jeriken dapat membawa hingga 5 galon bahan bakar, tapi kamu penasaran nggak kenapa jeriken punya 3 pegangan yang berbeda? Fitur aneh ini dirancang untuk mempertimbangkan betapa beratnya membawa bahan bakar. Kalau kamu sendirian, gunakan pegangan tengah, hal ini akan mendistribusikan beban dengan lebih baik. Tapi kalau kamu punya sepasang tangan ekstra, kamu bisa memegang pegangan di kedua sisi dan membawanya. Itu juga berarti kamu adalah seorang mutan. Mari beri dia tepuk tangan. Prok, prok, prok. Saku kecil di dalam pakaian dalam wanita sebenarnya bukanlah saku, ini disebut buhul celana dalam. Buhul ini terdiri dari kain tambahan yang dijahit untuk tujuan higienis. Tapi kebanyakan produsen nggak ingin menghabiskan uang ekstra untuk menjahit kedua ujung kain, jadi ini berubah menjadi sebuah saku. Sementara itu, apakah kamu pernah memeriksa bagian dalam tutup botol soda? Tutup botol kaca dilengkapi fitur khusus, lapisan plastik bening. Dan enggak, plastik ini nggak diciptakan hanya untuk membagikan hadiah dan kode hadiah. Lapisan plastik ini berfungsi untuk menjaga minumanmu tetap bersoda. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menjaga karbon dioksida di dalam botol, dan orang yang memikirkan hal itu hebat sekali ya. Aku suka sekali minuman bersoda. Sekarang kalau kamu butuh penggosok panci, coba deh ini. Setiap kali kamu membeli jeruk di supermarket, jangan buang kantong jaringnya ya. Simpan dan buatlah pembersih panci sendiri. Kamu hanya perlu mengikatnya dan alat ini sudah siap. Ini akan bekerja dengan baik pada piring dan membersihkan panci dan wajan yang kotor. Katakanlah kamu sedang berada di tempat umum dan harus menggunakan kamar kecil. Tahukah kamu ke arah mana kertas alas dudukan itu harus diletakkan? Kebanyakan dari kita meletakkannya ke arah belakang karena kupikir hal ini nggak pernah diajarkan di sekolah. Tapi sebenarnya kertas itu harus diletakkan ke arah depan. Dengan cara ini, kertas nggak akan menyeret kuman-kuman. Jangan membuang botol kaca yang kosong ya. Simpan aja botol yang punya gagang yang lebih panjang untuk menyirami tanaman. Kamu hanya perlu mengisinya dengan air dan meletakkannya secara terbalik ke dalam pot, dorong perlahan ke dalam tanah, dan biarkan di sana. Air akan berpindah ke dalam pot saat tanah menjadi kering, cocok untuk semua orang yang selalu lupa menyiram tanaman rumah mereka. Tips berkebun dalam ruangan lainnya, agar air nggak bocor di dasar tanaman, gunakan aja penyaring kopi. Letakkan di dasar pot sebelum menambahkan tanah dan tanaman, penyaring ini akan mencegah air tumpah keluar dari pot. Panduan warna tali ikat roti. Coba deh, hafalkan ini sebelum kamu belanja ke supermarket ya. Mungkin kamu pernah memperhatikan sebelumnya, tapi kantong roti punya label kecil dengan warna yang berbeda. Setiap warna label menunjukkan hari dalam seminggu ketika roti itu dibuat. Hal ini membantu pemilik toko dan konsumen mengetahui seberapa segar roti yang mereka beli. Senin berwarna biru, Selasa berwarna hijau, Kamis berwarna merah, Jumat berwarna putih, dan Sabtu berwarna kuning. Kalau hari Minggu, tukang roti juga butuh hari libur lah ya. Bisakah kamu menolak kekuatan bubble wrap? Kebanyakan orang sangat tergoda oleh bubble wrap sehingga nggak mungkin mendiamkannya untuk waktu yang lama. Tapi tahukah kamu bahwa bubble wrap pada awalnya nggak diciptakan untuk membungkus sesuatu? Sebuah tim insinyur dan seorang penemu mencoba mengembangkan kertas dinding bertekstur. Mereka mencoba merekatkan 2 tirai kamar mandi bersama-sama untuk menangkap gelembung udara untuk memberikan permukaan yang lebih tinggi pada kertas dinding. Namun publik nggak suka dengan ide mereka. Baru setelah beberapa tahun kemudian, mereka memahami bubble wrap adalah bahan pembungkus yang sempurna. Yuk kita tepuk tangan untuk penemuan yang tak lekang oleh waktu ini, atau lebih baik lagi, letusin bubble wrap yuk. Coba pikirkan, di hampir semua tempat di dunia, kamu bisa meminum secangkir kopi. Tapi bagaimana kopi bisa menjadi begitu populer di antara kita manusia? Dan apa yang dibutuhkan kopi untuk berubah dari biji menjadi secangkir minuman lezat di atas meja kita? Oke, ini Carla. Dia berasal dari keluarga Brasil yang memiliki salah satu perkebunan kopi tersukses di dunia.
Dia akan mengajak kita berkeliling kebun dan memberi kita gambaran di balik layar tentang proses produksi kopi. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu apa itu kopi? Kopi adalah buah, tumbuh di semak berukuran sedang yang dikenal sebagai tanaman coffea. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, buahnya sendiri disebut cherry karena berwarna merah. Carla adalah bagian dari tim yang memetik cherry ini dengan tangan karena buah ini matang dengan kecepatan yang berbeda. Dia berkeliling dengan keranjang besar buatan tangan dan memetik hingga 25 kg cherry setiap hari. Setelah memetik cherry sepanjang pagi, dia akan berhenti sejenak untuk makan sesuatu yang manis dan menikmati secangkir kopi pertamanya hari itu. Carla, seperti aku dan mungkin juga kamu, termasuk dari 1 miliar orang di seluruh dunia yang gemar minum kopi. Itu berarti kita punya kesamaan. Seru kan? Carla akan meminum kopinya sambil duduk di balkon nyaman yang menghadap ke pegunungan Minas Gerais yang indah. Ini adalah salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Brasil. Perkebunan keluarganya menghasilkan biji kopi Arabica. Ini adalah biji kopi yang biasanya dijual di kedai kopi khusus setempat. Biji kopi ini merupakan biji kopi berkualitas tinggi dengan rasa yang lebih kaya dibandingkan varietas Robusta. Biji kopi Arabica biasanya ditemukan di ketinggian 1220 meter. Untuk bisa tumbuh subur, biji kopi Arabica harus tumbuh di dataran tinggi dan iklim yang lebih kering. Untungnya, perkebunan Carla memiliki semua yang dibutuhkan biji Arabica untuk menghasilkan kopi yang fantastis dan lezat. Dataran tinggi memungkinkan kopi memiliki rasa yang lebih kaya karena oksigen di daerah ini lebih sedikit dan butuh waktu lebih lama bagi tanaman kopi untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai pencinta kopi, Carla suka mencoba berbagai jenis kopi yang berbeda setiap minggunya. Dia membeli dari produsen lain di seluruh dunia. Di dapurnya ada kopi dari Uganda, Ethiopia, Indonesia, Guatemala, dan daerah lain di Brasil. Bagaimanapun, setiap daerah menghasilkan kopi dengan cita rasa yang unik. Oh iya, metode penyeduhan juga memengaruhi rasa. Tapi, kita akan lakukan pencicipannya nanti. Keluarga Carla mulai merambah bisnis kopi pada abad ke-20. Kenapa rasanya sudah lama sekali ya? Tapi, kopi itu sendiri jauh lebih tua dari itu. Kopi ditemukan di Ethiopia pada abad ke-15. Setelah orang Ethiopia mulai menyeduhnya dan menemukan bahwa minuman ini bisa memberi energi, mereka mulai menjual komoditas ini ke negara-negara terdekat. Tidak diketahui siapa yang menemukan kopi, tapi ada legenda yang mengatakan bahwa orang itu adalah seorang penggembala kambing di gunung. Dia memperhatikan bahwa kambing-kambingnya memakan buah ceri merah yang membuat hewan-hewan itu lebih berenergi, dan dia memutuskan untuk mencobanya sendiri. Baru sekitar abad ke-17, kopi mencapai Eropa melalui perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Belanda. Mereka mendirikan kedai kopi pertama di Eropa. Mereka berbasis di Amsterdam. Namun setelah itu, budaya kopi menyebar dengan cepat ke seluruh dunia barat. Saat ini, konsumen kopi terbesar di dunia adalah Amerika Serikat. Di kota New York saja, ada jutaan peminum kopi setiap harinya. Oke, kembali ke kebun Carla. Tahap produksi kopi selanjutnya diperlukan untuk mengeluarkan biji kopi dari buah cerinya. Produsen harus melakukannya dengan tidak mengorbankan cita rasa kopi. Jadi ada 2 cara untuk melakukannya. Salah satunya adalah proses yang disebut pencucian, seperti yang dilakukan Carla dan lainnya dikenal sebagai proses alami. Setelah memetik ceri, Carla mencuci biji kopi seperti yang diajarkan oleh kakek buyutnya. Pertama, dia akan memasukkan ceri ke dalam mesin giling basah. Mesin ini akan memisahkan benih alias biji kopinya dari buahnya. Air adalah bagian penting dari proses ini, karena akan membantu memisahkan biji kopi yang baik dari yang buruk berdasarkan kepadatannya. Biji kopi yang matang lebih berat, sehingga akan tenggelam ke dasar. Biji kopi yang sudah dicuci akan mempertahankan semua karakteristik aslinya, memberikan rasa yang lebih kuat di mulut. Kemudian, biji kopi perlu difermentasi selama 1 atau 2 hari. Sama seperti keju atau coklat, ini adalah bagian di mana kopi akan mendapatkan rasa yang kaya dan kompleks. Beberapa perkebunan akan memfermentasi biji kopi selama lebih dari 30 hari.
Inilah yang disebut proses alami. Kalau memilih kopi yang telah melalui proses ini, kamu akan mendapatkan biji kopi yang sangat terfermentasi dengan rasa yang hampir seperti keju. Tapi bukan dalam arti yang buruk ya. Nah, ingat kan, tadi aku bilang kalau perkebunan kopi terbaik terletak di daerah yang beriklim kering? Itu karena Carla harus membiarkan beberapa ton kopi mengering di udara terbuka sebelum dia melanjutkan prosesnya. Dan biji kopi itu pun belum siap untuk dikonsumsi. Butuh waktu 3 minggu bagi biji kopi untuk bisa mengering. Dan Carla akan membolak-baliknya secara teratur agar semua biji kopi dapat mengering secara merata. Terakhir, biji kopi akan masuk ke tahap pemanggangan. Inilah saatnya kopi dimasak atau mungkin lebih tepatnya dipanggang. Setiap kali masuk ke kedai kopi, kamu pasti lihat biji kopi berwarna coklat, bukan? Itu bukan warna aslinya. Biji kopi biasanya berwarna kehijauan dan berubah menjadi coklat hanya selama proses pemanggangan. Bisa dikatakan bahwa memanggang kopi adalah sebuah ilmu yang membutuhkan ketelitian. Biji kopi dipanggang pada suhu yang sangat tinggi, mulai dari 180 hingga 250 derajat Celcius. Sehingga pemanggang harus sangat berhati-hati agar tidak memanggang secara berlebihan dan membuat semuanya hangus. Karena setengah kilo kopi mentah bisa mencapai harga $20. Pemanggangan sebisa mungkin tidak salah. Kalau kamu melihat ada kopi light roast, ingatlah bahwa proses ini menonjolkan jejak rasa manis dan aroma bunga. Sementara kopi yang dipanggang gelap atau dark roast akan memberikan sentuhan rasa yang lebih nyoklat. Beberapa negara sengaja memanggang biji kopi mereka secara berlebihan, tapi ini adalah pilihan budaya. Orang Italia menyukai hasil pemanggangan yang sangat gelap. Sehingga tidak jarang di kedai kopi lokal mereka, kamu akan mencicipi espresso yang hampir gosong. Tapi hey, kecintaan orang Italia pada kopi yang kuatlah yang menghasilkan mocha pot. Mocha pot diciptakan sekitar tahun 1933, dan ini seperti mesin espresso mini. Ini adalah metode penyeduhan rumahan yang memungkinkan kamu menikmati minuman yang mirip dengan espresso, namun dalam versi yang lebih encer. Tidak semua produsen kopi memanggang kopinya sendiri. Banyak perkebunan yang menjual biji kopi hijaunya ke tempat pemanggangan kopi di seluruh dunia. Dan mungkin kedai kopi lokal favoritmu juga memanggang kopi sendiri, jadi kamu akan selalu mendapatkan kopi yang baru dipanggang. Di tempat Carla, mereka memanggang sendiri biji kopinya. Untuk mencicipi kopi yang akan mereka jual, mereka melakukan sesuatu yang disebut cupping. Ini adalah proses saat biji kopi yang sudah digiling direndam dalam air dan para pencicip profesional mengevaluasi cita rasa, aroma, dan sensasi kopi untuk menentukan kualitasnya. Yang menariknya, mereka tidak meminum kopi ini. Mereka hanya membiarkannya di dalam mulut dan memuntahkannya ke dalam cangkir lain. Oke, karena sekarang kamu sudah menjadi ahli kopi, mari kita lakukan pencicipan yang lebih serius. Kita harus menuangkan kopi ke dalam cangkir terlebih dahulu. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa mencoba beberapa metode penyeduhan yang berbeda. Kamu bisa mencoba metode tuang untuk mendapatkan rasa yang lebih kuat, namun tidak terlalu pahit. Kalau kamu tidak keberatan dengan rasa pahit alami, cobalah metode tekanan, seperti mesin espresso, aeropress, atau bahkan mocha pot. Kalau kamu termasuk yang suka kopi dingin, kamu bisa coba cold brew. Semuanya tergantung pada rasa yang kamu cari. Begitulah, tur kopi kita berakhir di sini. Tapi nanti, kalau kamu berpikir bahwa membayar 50 sampai ratusan ribu untuk secangkir espresso spesial itu terlalu mahal, ingatlah seberapa lama prosesnya dan berapa banyak orang yang terlibat dalam mengantarkan minuman itu sampai ke cangkirmu. Kalau kamu pesan minuman yang harusnya nggak mengandung kayu manis, tapi baunya kayak kayu manis, jangan kamu cobain ya. Kemungkinan ada yang main-main dengan minumanmu dengan membubuhkan bahan yang enggak semestinya. Kayu manis sangat ampuh dalam menyamarkan bau dan rasa bahan-bahan lain. Jadi, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah jangan pernah tinggalkan minumanmu sendiri dan selalu cium baunya sebelum minum. Jika kamu mencium bau anjing basah yang kotor padahal di rumahmu nggak ada hewan peliharaan, kemungkinan kamu punya tamu tak diundang. Cek lotengmu, apa ada hewan pengerat, rakun, atau tupai di sana. Jika kamu temukan sisa-sisa aktivitas hewan-hewan itu di sana, jangan sok keren dan nyoba diberesin sendiri. Hubungi pengendali hama. Jika rumahmu tiba-tiba mulai bau kayak telur busuk, aku punya berita buruk untukmu. Mungkin ini kebocoran gas alam. Jadi sebaiknya minta keluargamu keluar.
Gas alam sendiri nggak berbau, tapi pihak berwenang menambahkan bau mirip belerang agar lebih mudah terdeteksi jika ada kebocoran. Biarkan pintu dan jendela terbuka agar gas keluar. Hubungi perusahaan gas setempat untuk melaporkan masalah itu. Mereka bakal ngasih kamu petunjuk apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Jika kamu cium bau ini pas air panas mengalir, mungkin ada bakteri belerang di air itu. Bakteri ini memakan materi organik yang membusuk dan mengeluarkan gas hidrogen sulfida dalam instalasi pipa. Hubungi tukang ledeng dan minta agar pasokan airmu ditutup serta kuras tangkinya untuk diisi lagi dengan air bersih. Kamu bangun karena mencium bau seafood. Enak nih. Tapi tunggu, akhir-akhir ini kamu kan nggak beli atau masak seafood. Bau amis mungkin pertanda perlengkapan listrik di rumahmu terlalu panas hingga melelehkan karet atau plastik isolatornya. Kemungkinan besar mesin cuci piring, mesin cuci, atau AC-mu. Jika masalah itu kamu cuekin dan bau itu kamu nikmati lebih lama, ini akan menimbulkan masalah serius bagimu, seperti kebakaran. Cium di dekat semua alat dalam rumahmu untuk mengidentifikasi sumber bau itu. Setelah kamu temukan sumber bau, hubungi tukang servis atau ganti jika mesin cuci piringmu sudah tua. Jika kamu percaya sumbernya adalah stop kontak atau saklar, matikan pemutus dayamu dan panggil tukang listrik untuk mengatasinya. Jika kamu cium bau roti bakar gosong, meskipun nggak ada yang memanggang roti karena kamu tinggal sendiri, ini mungkin masalah kabel listrik. Periksa stop kontak dinding dan semua kabel ekstensimu untuk mengecek apa alat-alat itu kepanasan. Buka kotak panel listrik. Jika ini sumber bau itu, hubungi tukang listrik untuk membantu. Jika air keran di rumahmu tiba-tiba berasa logam, kemungkinan kamu harus menyalakan instalasi pipa lamamu. Sepertinya, pipa berangsur larut ke dalam air hingga air mengandung zinc, zat besi, dan tembaga. Ini wajar jika kamu sudah memakai jaringan pipa itu selama bertahun-tahun. Tapi di rumah-rumah yang sangat tua, pipa bisa juga menyebabkan kandungan timbal yang berbahaya di airmu. Rasa logam juga bisa berarti airmu asam, dan air asam bisa mengikis instalasi pipa. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah tambahkan pelunak air atau filter penetral agar air yang akan kamu minum kembali ke kadar pH normal. Bau rautan pensil di air keran sangat eksotik, tapi ini terjadi jika aliran air vital melalui pipa plastik. Alasannya adalah antioksidan yang ditemukan dalam pipa itu. Jadi, cara menghilangkan bau itu cuma dengan memasang instalasi pipa baru. Kalau ada bau apek dari perapian yang nggak terpakai lagi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengecek apa peredam cerobong tertutup. Jika bagian ini tersenggol rapat, coba gosok dan bersihkan kotak apinya, yaitu area di dasar cerobong asap tempat api menyala dengan penyedot debu. Jika belum juga teratasi, kamu perlu menghubungi tukang sapu cerobong untuk mengurus cerobongmu. Mungkin di dalamnya juga ada air, jadi tenaga profesional bisa bantu kamu menyegelnya untuk selamanya. Apa air di rumahmu bau kayak kolam renang? Waduh, kemungkinan besar air itu penuh klorin. Klorin adalah bahan disinfektan yang dipakai orang di berbagai kota selama lebih dari seabad. Jadi, jika kamu memperoleh air dari PDAM, hal itu sangat wajar. Klorin bisa memusnahkan bakteri dan parasit, tapi aman bagi manusia, mamalia, dan burung jika dalam jumlah yang masuk akal. Jika kamu punya hewan peliharaan amfibi atau hewan air di rumah, pastikan hewan-hewan itu nggak minum air tersebut. Jika kamu ingin hilangkan bau itu, coba cari sistem filtrasi karbon untuk rumahmu. Apa rumahmu bau kayak locker gym? Pertama, cek apa ada kaos kaki atau kaos penuh keringat tersembunyi di suatu tempat. Barang-barang ini suka ngumpet di kolong tempat tidur atau di belakang sofa. Kalau itu nggak berhasil, kemungkinan ada bakteri yang tumbuh dalam pemanas, ventilasi, dan sistem AC-mu. Musim-musim saat suhu berubah dan terjadi lebih banyak kondensasi daripada biasanya adalah saat sempurna bagi pertumbuhan bakteri. Kamu bisa coba pecahkan masalah ini dengan produk kebersihan khusus atau hubungi tenaga profesional untuk membantu. Lawan dari bau locker gym adalah aroma baru di rumah. Ini nggak masalah kalau kamu baru selesai mengecat dinding, membeli beberapa perabot, karpet, atau pasang lantai baru. Tapi jika bau itu sangat kuat atau bertahan setelah sekian lama, berarti ada sejumlah senyawa organik di udara. Senyawa ini nggak sehat kalau terhirup.
Buka semua jendela dan nyalakan kipas angin agar udara bergerak setidaknya selama 1 jam. Ulangi terus hal ini sepanjang hari dengan jeda. Besok-besok kalau kamu mau renovasi rumah, pastikan melepas kemasan perabot kayu pres atau karpet baru dan biarkan semalaman di garasi. Semua zat berbahaya harus sudah menguap saat kamu membawa barang-barang barumu itu masuk. Jika aroma baru itu nggak mau hilang setelah sebulan, mintalah agar perabot itu ditukar. Kamu tak akan senang jika air yang keluar dari keran tiba-tiba bau amis, kecuali kalau kamu suka minum air danau. Seperti air danau, bau amis artinya ada bakteri di dalam jaringan pipa, dan ini bisa disebabkan oleh materi organik kayak daun-daun atau tanaman yang membusuk. Gak banyak yang bisa kamu lakukan dengan instalasi pipa internalmu, tapi kamu bisa coba mengontak penyedia airmu dan kasih tahu mereka masalah itu. Mengawasi kadar senyawa organik dalam air adalah tugas mereka. Saat kamu menyalakan pemanas setelah musim hangat berlalu dan tercium bau terbakar di rumah, tenang. Debu yang terakumulasi dalam sistem selama musim panas harus terbakar. Bau itu akan hilang dalam beberapa jam setelah pemanas menyala. Tapi mungkin kamu harus mengganti filter sistem pemanas setidaknya sekali dalam beberapa tahun. Mesin cuci pintu depanmu mungkin bau kayak air comberan dan jamur karena selalu terkena air. Tiap kali kamu buka dan tutup mesin cuci, kelembapan dari hasil kerja kerasnya tetap berada di bagian tutup. Itu lingkungan sempurna bagi bakteri berbau. Jika kamu ingin hentikan perkembangbiakannya, biarkan pintu mesin cuci dan laci deterjen terbuka selama beberapa jam setiap sehabis mencuci. Jika kamu lihat ada jamur di sana, campur cuka putih dengan soda kue sebanyak 1:1 untuk membersihkan jamur itu. Bau logam mengerikan di rumahmu yang tercium kayak amonia, sebetulnya memang amonia. Jika kamu bersih-bersih dengan amonia dan memakai pendingin berbasis amonia, kemungkinan ada yang bocor. Periksa peralatan rumah tangga yang memakai pendingin. Jika kamu nggak punya, bau amonia bisa berasal dari jamur yang tersembunyi di suatu tempat di rumahmu atau hewan pengerat yang mati di dalam dindingmu. Mau bagaimanapun, jangan cuekin bau ini ya, karena nggak akan bisa hilang begitu saja. Oke, kita mulai dengan pernyataan ini ya. Menurutmu, fakta atau mitos nih kalau wortel bisa bikin kita ngelihat dalam gelap? Jelas mitos, meski banyak mengandung vitamin A dan menyehatkan mata, wortel nggak akan bisa ngasih kita superpower penglihatan malam. Jadi pada tahun 1940-an, Angkatan Udara Inggris bikin radar baru dan untuk ngerahasiain temuan ini, mereka bikin rumor soal wortel yang bikin mata mereka bisa ngelihat dalam gelap. Berlian bukan batu mulia spesial. Kalau ini sih fakta, meski sering disematkan di acara tunangan, berlian bukan barang langka. Iklan telah menggembar-gemborkan permata ini sampai kita beneran percaya. Kalau yang beneran langka sih permata pinite ini. Bentuknya cantik dan harganya selangit. Harga tiap karatnya aja bisa mencapai 700 juta rupiah. Fruit Loops punya banyak rasa. Mitos, semua rasanya sama aja kok. Percuma aja kalau kamu suka misahin warnanya. Produsennya Kellogg's juga udah menegaskan kalau semua warnanya punya perpaduan rasa buah yang sama. Jadi mana yang harus dipercaya nih? Uang koin yang jatuh dari puncak gedung Empire State bisa bikin orang di bawahnya meninggoy. Mitos, pas ketimpu koin, kepalamu pasti nyut-nyutan kan? Tapi nggak akan sampai bikin meninggal kok, karena kecepatan koin nggak begitu ngebut saat jatuh ke tanah. Daripada dilempar-lempar, mending koinnya dikumpulin aja kan, biar bisa buat beli sebongkah berlian. Bulan punya sisi gelap. Mitos, bulan nggak punya superpower ini kok. Posisinya terkunci secara pasang surut dengan bumi, jadi kita cuma bisa ngelihat satu sisinya aja. Dan sisi gelapnya nggak ada yang permanen. Tisu Kleenex awalnya dibuat untuk masker gas. Fakta, Kimberly Clark awalnya ngedesain bahan pengganti kapas tipis ini sebagai filter dan pada tahun 1924 Kleenex mulai dijual di Amerika Serikat sebagai penghapus make up dan krim dingin. Tapi sekarang produk ini telah berubah menjadi tisu. Coklat nggak baik buat kita. Masa sih? Pasti mitos tuh. Sama kayak jenis makanan lain, kebanyakan coklat juga nggak baik. Tapi kalau porsinya sedikit masih aman kok. Dan aturan ini cuma berlaku untuk coklat hitam. Tidur balas dendam saat weekend bisa mengganti jam tidur yang hilang selama hari kerja.
Mitos, biarpun kasurmu senyaman ranjang sultan, kamu nggak bisa nebus waktu tidurmu yang kurang. Jangan dibiasain ya, tidur nggak teratur bisa mengurangi konsentrasi dan performamu. Dan kalau tubuhmu bisa fit setelah bangun, berarti tidurmu udah cukup. Zombie beneran ada. Fakta, manusia memang gak bisa berubah jadi zombie kayak di film-film sih. Tapi zombie beneran ada di kalangan hewan. Spesies jamur yang nama ilmiahnya rumit banget ini bisa mengganti senyawa kimia di tubuh semut. Dan di bawah kendali jamur, semut bisa misahin diri dari kawanannya untuk nyari cabang dan daun khusus. Kemudian jamur ini akan tumbuh dan ngelepasin spora. Duh, ngeri banget sih cara hidupnya. Organisme hidup terbesar di dunia adalah paus biru, gajah Afrika, atau mungkin Sheikh O'Neal? Mitos, ukuran ketiganya emang lumayan jumbo, tapi masih kalah jauh sama jamur madu di Blue Mountain, Oregon. Jamur ini sepanjang 5,5 km atau setengah kali tingginya Burj Khalifa dan hingga sekarang masih tetap tumbuh. Plusnya lagi, jamur ini bisa dimakan loh, kayaknya enak tuh. Kalkun juga bisa merona. Bener, sama kayak manusia, kalkun juga bisa merona saat lagi seneng, ngamuk, atau sakit. Warna kulit di kepala dan lehernya juga bisa berubah jadi merah atau biru, dan daging yang menjuntai di bawah leher disebut gelambir. Bagian ini bisa berubah jadi merah ngejreng saat si unggas lagi seneng, kayaknya nggak termasuk saat kalkun itu terhidang di meja deh. Kita cuma punya 5 indera. Mitos, jumlahnya emang belum diketahui secara pasti dan menurut sebagian orang, indera kita ada 5, 7, 14, atau malah 57. Indera terpenting kita meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Tapi ada juga indera yang mampu mendeteksi gerakan, posisi tubuh, suhu, keseimbangan, dan kondisi organ dalam seperti ngerasain detak jantung. Coba deh kamu ikutin gerakan Mbak ini. Tutup matamu dan pegang hidungmu. Inilah yang disebut dengan propriosepsi atau kesadaran spasial. Kelelawar nggak bisa ngelihat sama sekali. Mitos, sebetulnya penglihatan kelelawar lebih tajam dari mata kita di malam hari. Tapi hewan ini nggak bisa ngelihat dengan jelas di siang hari karena matanya cuma mendeteksi warna hitam dan putih. Kemungkinan besar mitos ini muncul karena kelelawar memakai bantuan sonar untuk mendeteksi arah tanpa penglihatan. Unicorn beneran ada. Fakta, bentuknya nggak seperti kuda, tapi mirip rusa. Tanduk tunggal bisa menjadi pertanda anomali genetika di beberapa spesies hewan dan kemungkinan ini berasal dari legenda unicorn di zaman dulu. Wah, jangan-jangan hewan nasional Skotlandia yang sekarang perlu di-upgrade lagi tuh. Madu nggak bisa basi. Mitos, madu tetap basi kalau ditaruh di lingkungan lembab dalam kondisi terbuka. Biar bahan makanan ini tetap awet, kamu perlu menutupnya rapat-rapat dan jangan sampai kena air ya. Organisme nggak akan bisa hidup di dalamnya karena madu punya sifat anti jamur dan antibakteri. Dan kalau cara nyimpanmu udah benar, madumu nggak akan gampang basi. Jeruk selalu berwarna oranye. Mitos, jeruk manis dihasilkan dari persilangan antara jeruk mandarin dan jeruk pamelo berkulit hijau sebagai pelindung dari sinar matahari. Di tempat beriklim tropis seperti Asia Tenggara, jeruk matang tetap berkulit hijau. Frappuccino rasa stroberi dihasilkan dari serangga. Ya banget, tapi itu dulu. Zat pewarna dari serangga cochineal bubuk pernah dipakai di banyak perusahaan untuk menghasilkan warna merah. Tapi Starbucks nggak lagi menggunakan bahan ini di frappuccino stroberinya sejak tahun 2012. Petugas damkar memakai air yang lebih basah. Fakta, biar apinya lebih gampang dipadamkan, mereka nambahin bahan kimia khusus ke dalam air. Zat pembasah ini bisa mengurangi tegangan permukaan air sehingga lebih gampang menyebar dan meresap ke dalam objek. Jangan deketin tawon biar kamu nggak kesengat. Mitos, trik ini memang bisa kita pakai saat berhadapan dengan lebah, tapi ceritanya akan sangat berlainan kalau kita berhadapan dengan tawon jaket kuning. Dan sebagai salah satu tawon ngamukan, serangga ini bisa tiba-tiba nyerang meski nggak dipancing. Kalau kamu kebetulan lewat di dekat sarangnya, sebaiknya langsung menjauh aja deh. Menara Eiffel seharusnya dirobohkan setelah 20 tahun. Fakta, menara ini awalnya didesain sebagai ajang untuk unjuk kekuatan selama pameran dunia. Tapi para desainernya yang cerdas udah masang pemancar dan antena di puncak Eiffel agar menara ini nggak jadi dirobohkan. Kutu lebih menyukai rambut kotor.
Mitos, hewan kecil ini nggak terlalu mentingin faktor kebersihan kok. Mereka cuma perlu rambut manusia untuk hidup. Mau rambutnya sebagus duta sampo, ayo. Mau yang lepek dan berminyak juga ayo. Kutu cuma ngincer kulit kepala manusia sebagai makanan dan rambut kita cuma jadi tempat bermainnya. Punuk unta dipakai untuk nyimpan air. Mitos, unta nggak nyimpan air, tapi mereka nyimpan lemak di dalam jaringan tubuh. Cadangan lemak ini bisa bikin mereka tetap bertahan hidup di tengah gurun meski tanpa makanan selama berhari-hari. Unta terbiasa minum banyak air sekaligus, lalu menyimpannya di aliran darah. Kita harus minum 8 gelas air putih setiap hari. Mitos, kita memang perlu selalu terhidrasi, apalagi saat cuacanya panas, tapi perlu diingat kalau semua minuman mengandung banyak air, termasuk juga teh dan kopi. Tubuh kita bisa jadi indikator mantul untuk ngasih tahu kapan saatnya minum. Kamu haus? Ya udah minum dulu aja. Gajah nggak pernah lupa. Fakta dong, ukuran otaknya paling gede di antara semua hewan darat, jadi ingatannya sangat tajam. Gajah bisa mengingat seluruh wilayah kekuasaannya, kawanannya, dan sumber-sumber air untuk ngebentuk struktur sosial yang solid. Bahkan diperkirakan ingatan mereka lebih tajam dari kita loh. Berarti Babang Tulus bener ya pas bilang, wajahmu tak akan pernah kulupa. Pisang tumbuh ke bawah. Fakta, buah ini secara alami tumbuh ke arah cahaya matahari sehingga bentuknya melengkung. Tapi kayaknya cara mengupas pisang masih salah deh, ya nggak? Nggak ada angka berapapun di bahasa Indonesia yang pakai huruf X. Fakta, nggak percaya? Coba aja hitung semua angkanya. Beneran nggak ada kan? Kecuali kalau kamu bilangnya 1, 9, 10, dan seterusnya. Guinness World Records dibuat untuk menyelesaikan perdebatan. Fakta, buku yang berisi kumpulan rekor dunia ini diterbitkan pada tahun 1955 setelah ada perselisihan soal burung permainan tercepat di Eropa. Direktur pengelola pabrik bir Guinness kemudian tahu kalau saat itu belum ada buku yang bisa ngejawab pertanyaan remeh. Jadi dia membuat bukunya sendiri yang masih digunakan sampai sekarang. Kita biasa makan wasabi asli. Mitos, pasta kehijauan yang dicampurin ke sushi biasanya bukan wasabi, tapi lobak pedas. Wasabi yang asli jauh lebih mahal dan rasanya nggak begitu kuat. Jadi kalau kamu nggak ngelihat sendiri proses pembuatannya, kemungkinan itu bukan wasabi asli.